wabarakatuh, anak-anak ibu. Untuk kali ini kita masuk PJJ Seni Budaya, materi seni patung. Ya, seni patung ini ada di bab 2. Silakan anak-anak ibu memahami materi yang ibu jelaskan sambil mencatat di buku catatan. Oke. Yang pertama, ini ada KD pembelajarannya. Memahami prosedur berkarya seni patung dengan berbagai bahan dan teknik. Kemudian nanti kamu membuat karya seni patung dengan berbagai bahan dan teknik. Nah, apakah anak-anak ibu tahu seni patung itu apa? Nah, seni patung itu adalah cabang karya seni rupa 3 dimensi. Nah, dia diciptakan dengan 2 metode. Yang pertama, ada subtraktif, mengurangi bahan seperti memotong atau menata dan lain-lain. Dan yang kedua ada adiktif, membentuk model lebih dahulu seperti mengecor dan mencetak. Ini adalah fungsi patung. Yang pertama itu ada patung religi. Ini fungsinya untuk sarana beribadah atau bermakna religius, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada patung monumen. Ini untuk peringatan bersejarah atau jasa seorang pahlawan yang sudah mendahului kita. Kemudian yang ketiga ini ada patung arsitektur, patung yang ikut aktif berfungsi dalam konstruksi bangunan. Nah, kemudian ada patung dekorasi, yaitu untuk menghias bangunan atau lingkungan taman. Nah, kemudian ada patung seni. Patung seni ini untuk dinikmati keindahan bentuknya saja. Kemudian ada patung kerajinan, yaitu hasil dari para pengrajin. Kemudian ada bentuk patung. Ini yang pertama ada patung figuratif atau realisme atau juga representatif ya. Nah, jadi patung ini dia coraknya merupakan tiruan dari bentuk alam. Nah, contohnya seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian ada lagi patung non-figuratif, nah atau abstrak ya. Nah, patung ini secara umum sudah meninggalkan bentuk-bentuk alam untuk diperwujudkan. Nah, bersifat abstrak dan patung yang tidak menampilkan bentuk yang umum dikenal seperti bentuk-bentuk yang ada di dalam alam. Ia mengelola elemen-elemen rupa trimatra seperti garis, bidang, ruang, dan memperlakukan unsur-unsur seni rupa tersebut sebagaimana adanya dan tidak menggambarkan bentuk alam. Seolah-olah dilihat itu kita tidak mengerti apa maksud dari gambarnya, karena gambarnya ini dikatakan dengan gambar patung atau bentuk patung non-figuratif atau abstrak. Untuk jenis karya patungnya ya, ini ada patung dada atau baste. Nah, patung ini seperti kita lihat dari gambarnya itu di samping patung torso ya, hanya menampilkan bagian badan dari dada, pinggang hingga ke panggul ya. Nah, atau patung manusia yang tidak mempunyai kepala, tangan, dan kaki. Oke, seperti patung-patung lengkap lainnya. Nah, ini adalah jenis karya patung dada ya. Nah, itulah tadi patung dada atau patung torso. Kemudian ada patung yang lengkap. Nah, ini seperti yang kita lihat, dia memiliki seluruh organ tubuh mulai dari kepala hingga ujung kaki itu lengkap. Nah, seperti yang kita lihat, patungnya memang jelas-jelas lengkap ya. Nah, ketika anak-anak ibu nanti ingin membuat patung, jangan lupa persiapkan alat dan bahannya. Nah, yang pertama ada alat, yaitu ada butsir, meja putar, pahat, palu kayu, cetakan, sendok, dan adonan. Hanya saja alat ini dipergunakan nanti sesuai dengan bahan yang kita gunakan ya. Nah, kemudian untuk bahannya, ini yang pertama ada bahan lunak. Nah, yang dimaksud bahan lunak itu seperti material yang empuk, lentur sehingga mudah untuk dibentuk seperti lilin, tanah liat, dan sabun ya. Nah, kemudian ada bahan sedang. Bahan sedang ini dia tidak terlalu lunak dan tidak terlalu keras. Nanti contohnya anak-anak ibu coba deh cari. Apa sih kata Bu Tia bahan untuk pembuatan patung yang tidak keras, kemudian tidak terlalu lunak ya. Itu. Kemudian ada bahan keras. Nah, bahan keras ini sudah tentu sering kita jumpai ya, dia berupa
kayu atau bebatuan, contohnya dari kayu jati misalnya ya. Kemudian ada snorkeling dan kayu ulin. Nah, kemudian contoh bahan dari batu-batuan yaitu batu panas, batu granit, batu andesit, dan batu buala. Oke, bisa dipahami. Kita lanjut ke teknik pahat ya. Nah, ini adalah berbagai macam teknik untuk membuat patung. Yang pertama ada teknik pahat. Mengurangi bahan menggunakan alat pahat dan palu. Kemudian ada yang kedua teknik butsir. Ini membentuk benda dengan mengurangi dan menambah bahan. Ya. Nah, alatnya itu ada sudip. Nah, itu seperti diletakkan di atas meja putar tadi. Oke, yang kemudian ada teknik cor atau cetak. Nah, teknik ini dia membuat seperti adonan patung dulu dari semen, gips, dan sebagainya, lalu dituangkan ke dalam cetakan yang akan kita tuangkan itu tadi ya, cetakan patung tadi. Nah, ini merupakan teknik cor. Nah, kemudian ini ada teknik las. Teknik las ini dengan cara menggabungkan bahan satu ke bahan yang lain ya. Ini menggunakan seperti material besi, logam, tembaga, itu dia dirakit. Kemudian dia disambungkan satu dan yang lainnya. Oke, bisa menggunakan las listrik ya. Oke, sampai di sini. Ini ada tugas untuk anak-anak ibu kerjakan di buku latihan ya. Silakan kerjakan dengan baik, dengan penuh semangat di rumah ya. Nomor 1 dan nomor 2 ini dibuat di buku latihan masing-masing ya. Untuk teknik pengumpulannya ini tidak dikumpul lewat WhatsApp atau lewat manapun. Ini hanya dibuat di buku latihan. Nanti ibu akan memintanya pada waktu tertentu. Oke, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.